Pagi itu, langit di kawasan pegunungan Papua tampak cerah namun udara terasa berat oleh kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan lebat. Sebuah jet pribadi milik pemerintah Australia sedang melintasi jalur udara yang jarang dilalui, membawa muatan penting yang sangat rahasia. Pesawat ini tidak hanya membawa beberapa pejabat tinggi Australia, tetapi juga persenjataan lengkap yang terdiri dari senjata otomatis, amunisi khusus, serta teknologi militer canggih yang belum pernah dipublikasikan secara luas. Rute penerbangan yang dipilih sengaja diarahkan melewati wilayah perbukitan Papua yang memiliki medan sulit, dengan tujuan rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa pejabat militer Australia dan Indonesia. Namun, takdir berkata lain. Pada ketinggian jelajahnya, pesawat tersebut mengalami gangguan teknis yang parah. Sensor di kokpit melaporkan anomali pada sistem navigasi dan hidrolik, yang membuat pilot berjuang keras mengendalikan pesawat. Di tengah medan yang penuh risiko dan kondisi cuaca yang mulai berubah, jet itu kehilangan kendali dan terjatuh di wilayah yang sangat terpencil. Tempat jatuhnya pesawat adalah kawasan yang dikenal sebagai basis kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang selama ini menjadi perhatian aparat keamanan Indonesia. Lokasi ini dikelilingi oleh hutan lebat dan jurang curam, sehingga sulit untuk diakses oleh kendaraan darat atau udara biasa. Segera setelah jet jatuh, sinyal darurat yang dikirimkan pesawat berhasil ditangkap oleh satelit intelijen militer Indonesia dan Australia. Informasi itu kemudian diteruskan ke Pusat Komando Gabungan, yang langsung menganggap insiden ini sebagai krisis keamanan nasional. Dari data awal, jet tersebut membawa persenjataan mutakhir yang dapat mengubah peta kekuatan di wilayah tersebut jika jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, kelompok KKB yang mengetahui adanya kecelakaan di wilayahnya dengan cepat mengerahkan anggota terbaik mereka ke lokasi jatuhnya jet. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai sisa-sisa pesawat beserta seluruh muatan persenjataan di dalamnya. KKB menyadari bahwa dengan persenjataan lengkap ini, kekuatan mereka akan jauh meningkat dan bisa menantang aparat keamanan dengan lebih efektif. Pemerintah Indonesia segera merespons dengan mengirimkan pasukan intelijen untuk memetakan situasi dan mengumpulkan informasi terkait posisi KKB serta muatan yang mereka kuasai. Namun, medan yang sulit dan keamanan yang ketat dari KKB membuat operasi intelijen menjadi sangat kompleks dan berbahaya. Pemerintah pun harus menyusun strategi khusus untuk menghadapi situasi ini, agar senjata-senjata tersebut tidak digunakan untuk merusak stabilitas keamanan di wilayah Papua dan Indonesia secara umum. Selain itu, insiden ini juga menimbulkan kekhawatiran internasional, khususnya dari pemerintah Australia, yang memandang jatuhnya jet mereka sebagai peristiwa serius yang dapat berpengaruh pada keamanan regional. Hubungan diplomatik antara kedua negara diuji oleh insiden ini, di mana Australia meminta bantuan Indonesia untuk segera mengamankan persenjataan mereka dan menangani kelompok bersenjata yang kini menguasai peralatan militer berbahaya tersebut. Di tingkat nasional, media massa mulai memberitakan peristiwa ini dengan berbagai spekulasi mengenai dampaknya terhadap stabilitas keamanan Papua dan ancaman terorisme yang mungkin muncul. Masyarakat juga menjadi waspada, mengingat potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan jika persenjataan tersebut digunakan dalam aksi kekerasan. Di balik layar, TNI dan Polri melakukan rapat koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait untuk merumuskan langkah strategis. Upaya pengamanan dan pemulihan menjadi prioritas utama, dengan fokus utama merebut kembali jet dan persenjataan dari tangan KKB sebelum situasi semakin memburuk. Dalam beberapa hari berikutnya, wilayah sekitar lokasi jatuhnya jet dipantau secara ketat dengan bantuan drone dan teknologi pengintaian canggih lainnya. Namun, pergerakan KKB yang licin dan kemampuan mereka bersembunyi di hutan lebat membuat operasi penyusupan menjadi sangat menantang. Kondisi ini memperpanjang waktu penanganan insiden dan menambah tekanan pada aparat keamanan yang bertugas. Kejadian ini menjadi babak baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama di Papua, di mana senjata canggih kini memperbesar ancaman keamanan. Semua pihak menyadari bahwa keberhasilan operasi penyelamatan dan pengamanan persenjataan adalah kunci untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pasca jatuhnya jet pribadi milik pemerintah Australia di wilayah pegunungan terpencil Papua, kelompok kriminal bersenjata, KKB, tidak membuang waktu. Setelah menerima informasi dari jaringan lokal mereka mengenai suara ledakan dan asap hitam yang terlihat dari kejauhan, mereka bergerak cepat,
menyusuri medan curam dan hutan yang tertutup kabut untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat. Dengan pemahaman mendalam akan wilayah mereka sendiri dan kemampuan bertahan di alam liar yang terbukti, KKB menjadi pihak pertama yang mencapai lokasi reruntuhan. Tubuh pesawat terlihat hancur di bagian ekor, namun bagian depan dan beberapa kompartemen kargo tetap utuh. Di dalamnya tersimpan kontainer berisi persenjataan canggih. Sebagian besar masih dalam kondisi tersegel. KKB langsung melakukan penyisiran menyeluruh dan memindahkan senjata-senjata tersebut ke lokasi persembunyian mereka yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam hutan. Mereka berhasil mengekstrak sejumlah senapan serbu berteknologi tinggi, senapan penembak runduk, pelontar granat, serta perangkat komunikasi militer yang aman dan tahan gangguan sinyal. Selain itu, mereka juga memperoleh perlengkapan pelindung, tubuh modern, kamera pengintai, dan sistem navigasi yang dapat digunakan untuk operasi lapangan. Penguasaan senjata-senjata itu langsung mengubah dinamika kekuatan di wilayah tersebut. KKB yang sebelumnya hanya mengandalkan senjata rakitan dan persenjataan bekas, kini memiliki akses ke perlengkapan tempur sekelas militer profesional. Perubahan ini mendorong kelompok tersebut melakukan unjuk kekuatan secara terbuka. Beberapa hari setelah insiden, KKB mulai melakukan patroli bersenjata di sekitar kampung-kampung terpencil dan menunjukkan kehadiran mereka dengan sengaja, menampilkan senjata baru mereka sebagai bentuk intimidasi. Beberapa pos pengamanan terpencil milik aparat keamanan Indonesia menjadi sasaran serangan. Dalam 2 minggu sejak penguasaan JET, tercatat 5 insiden serangan bersenjata yang dilakukan secara terkoordinasi dan memanfaatkan teknologi tempur yang sebelumnya tidak dimiliki oleh kelompok tersebut. Taktik mereka menjadi lebih terorganisir dan terukur. Dalam satu insiden, mereka menggunakan alat pengacak sinyal untuk memutus komunikasi radio pasukan TNI, lalu menyerbu dengan formasi terencana, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Laporan intelijen dari lapangan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan operasional KKB secara signifikan. Beberapa analis menyebutkan bahwa senjata dari jet Australia tersebut bukan hanya menambah kekuatan tempur, tetapi juga mengangkat moral serta status kelompok itu di antara jaringan separatis lainnya. KKB menggunakan momentum ini untuk memperluas pengaruh, merekrut anggota baru dari desa-desa yang selama ini berada di bawah tekanan ekonomi dan politik. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menghadapi dilema strategis. Penanganan langsung dengan kekuatan militer besar berisiko menciptakan eskalasi konflik dan memperparah ketegangan di wilayah tersebut. Namun jika dibiarkan, keberadaan senjata canggih di tangan kelompok bersenjata akan menjadi ancaman jangka panjang yang dapat merusak stabilitas nasional. Kondisi geografis semakin memperparah tantangan operasi. Lokasi reruntuhan jet berada jauh dari jalur transportasi umum, dengan akses satu-satunya melalui perjalanan darat melewati lereng curam dan hutan tropis yang rapat. Pengiriman pasukan dalam jumlah besar bukanlah pilihan cepat. Tim khusus dari TNI dan Polri yang dikirim lebih dulu hanya mampu melakukan pengintaian dan pengumpulan data, tanpa bisa bergerak agresif. Dalam pertemuan terbatas antara pejabat tinggi militer dan kepolisian, disepakati bahwa upaya intervensi tak bisa dilakukan dengan kekuatan standar. Dibutuhkan satuan elit dengan kemampuan gerak cepat, pengalaman operasi dalam situasi ekstrem, serta kecakapan menghadapi target yang tidak hanya bersembunyi, tetapi kini juga bersenjata berat. Maka, wacana pelibatan Densus 88 mulai menguat. Namun, sebelum operasi itu dilaksanakan, KKB semakin memperluas cengkeramannya. Mereka mulai melakukan manuver untuk memperdagangkan sebagian kecil dari senjata hasil rampasan melalui jalur gelap, baik ke kelompok lain di Papua maupun ke jaringan kriminal lintas provinsi. Informasi ini diperoleh dari hasil intersepsi komunikasi oleh intelijen digital Mabes TNI. Pemerintah Australia terus melakukan kontak intensif melalui jalur diplomatik, menyampaikan kekhawatiran besar atas penyalahgunaan teknologi persenjataan mereka. Meski secara resmi tidak mengakui isi muatan jet tersebut secara detail, tekanan internasional terhadap Indonesia mulai meningkat. Beberapa negara sahabat mulai mempertanyakan keamanan wilayah udara dan sistem kontrol senjata lintas negara. Sementara itu, di dalam negeri, tekanan publik pun meningkat. Sejumlah media nasional mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa insiden ini bisa menjadi bukti kelemahan dalam pengawasan terhadap wilayah rawan konflik. Sebagian lainnya mempertanyakan mengapa pesawat militer asing bisa terbang di jalur udara Indonesia
dengan membawa perlengkapan tempur berbahaya. Dengan situasi yang memburuk dan tekanan yang datang dari berbagai arah, satu-satunya solusi yang dianggap realistis adalah melakukan operasi pemulihan yang cepat, presisi, dan tertutup. Pemerintah menetapkan prioritas, mengamankan kembali persenjataan, menetralkan ancaman dari KKB, dan menegaskan kedaulatan penuh atas wilayah yang saat ini tidak terkendali. Babak baru dalam insiden ini pun siap dimulai. Satuan Elit Anti-Teror, Densus 88 bersiap untuk mengambil alih tanggung jawab penuh dalam operasi paling berisiko yang pernah mereka hadapi di tanah Papua. Keputusan untuk mengerahkan Densus 88 ke wilayah Papua tidak diambil secara tergesa. Evaluasi menyeluruh dilakukan oleh pihak kepolisian bersama militer dan Badan Intelijen Negara, BIN. Data satelit, rekaman drone, dan laporan lapangan digunakan untuk memetakan pergerakan KKB yang kini telah menguasai lokasi reruntuhan jet Australia, serta memanfaatkan peralatan tempur modern hasil rampasan. Berdasarkan intelijen, lokasi utama KKB berada di wilayah yang sangat sulit dijangkau, tersembunyi di balik gugusan pegunungan dengan akses masuk terbatas, dan dikelilingi hutan lebat serta jurang alami. Densus 88, sebagai satuan elit anti-teror, yang biasa bergerak dalam misi urban maupun hutan, ditugaskan tidak hanya untuk melakukan serangan, tetapi juga misi pengamanan strategis, mengambil alih kembali jet dan menyita seluruh persenjataan militer Australia yang telah dicuri. Ini bukan sekadar operasi kontraterorisme, melainkan juga langkah diplomatik tak langsung untuk menjaga reputasi dan hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Dalam waktu 72 jam setelah mandat operasi diberikan, tim Densus 88 bergerak dalam 3 gelombang. Gelombang pertama bertugas membuka jalur logistik dan membangun titik aman sebagai pos awal. Gelombang kedua menyusul dengan tim pemetaan lapangan dan unit pengendali drone jarak dekat. Gelombang ketiga merupakan satuan serbu inti, terdiri dari operator senior dengan spesialisasi tempur hutan, sniper, serta unit pendukung elektronik dan medik. Pendekatan mereka tidak frontal. Alih-alih menyerbu langsung, Densus 88 memilih strategi infiltrasi bertahap dengan penyamaran dan gerakan hening di malam hari. Mereka menghindari jalur-jalur terbuka dan memilih menyusuri sungai kecil, tebing berlumut, dan jalur binatang untuk menyamarkan jejak. Perangkat pengacak sinyal portabel digunakan untuk memutus komunikasi KKB sementara waktu. Drone tipe mikro diterbangkan dalam radius kecil guna memastikan posisi musuh dan letak persenjataan. Setelah 5 hari melakukan penyusupan, Satuan Densus 88 berhasil mendeteksi titik utama penyimpanan senjata. Gudang itu merupakan bekas bangunan logistik di hutan, yang oleh KKB disulap menjadi bunker darurat. Dari pengamatan visual drone, terlihat bahwa tempat tersebut dijaga oleh sekitar 2 regu bersenjata berat, dilengkapi dengan senapan otomatis dan alat pengintai malam yang mereka peroleh dari jet jatuh. Dalam rapat internal komando lapangan, diputuskan serangan akan dilakukan dini hari. Waktu eksekusi dipilih berdasarkan pola jaga musuh yang berhasil dipetakan selama pengintaian. Tim serbu dibagi menjadi 3 unit. 1 unit penyergap dari arah utara untuk mengejutkan penjaga utama. 1 unit pengalih dari arah barat untuk menarik perhatian, dan 1 unit penyusup langsung yang ditugaskan untuk mengamankan kontainer senjata. Saat operasi dimulai, suara tembakan pertama hanya terdengar selama beberapa detik. Taktik kejut berhasil. Tim utara menembakkan peluru tak mematikan untuk melumpuhkan 2 penjaga. Dalam waktu kurang dari 2 menit, tim penyusup berhasil memasuki bunker. Beberapa anggota KKB sempat memberikan perlawanan, namun kalah taktis dan terpaksa melarikan diri ke arah bukit. Satuan sniper dari Densus 88 yang sudah bersiap di titik tinggi menghentikan pelarian sebagian dari mereka. Operasi itu berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Densus 88 berhasil menguasai kembali seluruh persenjataan utama yang dicuri, termasuk senjata yang sempat digunakan oleh KKB dalam serangan-serangan sebelumnya. Tidak ada korban dari pihak Densus 88, sementara dari pihak KKB tercatat 5 orang tewas, dan 7 lainnya ditangkap dalam kondisi luka-luka. Namun, tugas belum selesai. Setelah lokasi diamankan, tim teknis segera memverifikasi inventaris senjata, memastikan tidak ada bagian yang hilang atau telah dijual ke pihak ketiga. Hasilnya, 95% senjata berhasil dikembalikan dalam kondisi utuh. Sisanya telah rusak karena penyalahgunaan atau terjatuh ke jurang saat pengejaran.
Densus 88 kemudian mengirimkan laporan langsung ke pusat komando di Jakarta dan ke Atase Pertahanan Australia yang sudah standby di markas besar TNI. Respons dari pihak Australia terbilang cepat. Mereka mengirimkan nota penghargaan tertutup kepada pemerintah Indonesia dan menyatakan siap meninjau kembali kebijakan kerjasama pertahanan sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan tersebut. Media tidak mendapatkan akses langsung ke informasi detail operasi. Semua diklasifikasikan sebagai bagian dari upaya pengamanan strategis negara. Namun, kabar keberhasilan Densus 88 perlahan tersebar di kalangan pengamat militer dan forum-forum analisis keamanan. Banyak yang menilai keberhasilan ini sebagai salah satu operasi paling efektif dalam sejarah Densus 88. Bukan karena skalanya, melainkan karena sensitivitas politik, lokasi ekstrim, dan nilai strategis dari target yang diamankan. Dari sisi keamanan, dalam negeri, operasi ini juga menandai fase baru dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Penguasaan JET oleh KKB terbukti tidak mampu dipertahankan dalam jangka panjang jika aparat menggunakan pendekatan yang tepat, disiplin, dan terukur. Selain itu, keberhasilan ini memberi sinyal kuat kepada kelompok-kelompok bersenjata bahwa kontrol atas wilayah tidak cukup jika tanpa kemampuan bertahan menghadapi operasi militer profesional. Misi yang semula tampak nyaris mustahil, berhasil diselesaikan dengan minim kerugian dan hasil maksimal. Densus 88 tidak hanya memulihkan kedaulatan negara atas wilayah yang direbut, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas taktis untuk menangani ancaman lintas batas tanpa harus menggantungkan diri pada kekuatan asing. Operasi Senyap itu tidak diberitakan besar-besaran, namun gaungnya tetap terasa. Di balik hutan belantara dan pegunungan sunyi, pasukan elit Indonesia telah menorehkan langkah yang menjadi catatan penting dalam sejarah keamanan nasional. Setelah keberhasilan Densus 88 menguasai kembali lokasi jatuhnya jet pribadi militer Australia dan menetralkan kelompok kriminal bersenjata, KKB, tahapan berikutnya bukan lagi semata-mata soal pengamanan wilayah, melainkan menyangkut politik, luar negeri, stabilitas kawasan, dan diplomasi intelijen. Tidak ada perayaan, tidak ada ekspos media besar-besaran. Semuanya berlangsung senyap, namun penuh makna dalam ruang-ruang tertutup lintas kementerian dan lembaga. Jet pribadi militer Australia, yang semula jatuh tanpa komunikasi ulang, kini berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Tim teknis dari Kementerian Pertahanan, TNI AU, dan ahli dari lembaga riset militer diterjunkan untuk menilai tingkat kerusakan struktur pesawat serta potensi kebocoran data dari sistem navigasi dan persenjataan on-board. Hasil penyelidikan internal menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat lunak komunikasi dan kendali masih dalam kondisi utuh, meski mengalami guncangan parah. Tidak ditemukan indikasi bahwa sistem intelijen Australia sengaja melepaskan kendali atau melakukan sabotase jarak jauh. Data digital dalam pesawat yang sempat diakses singkat oleh KKB ternyata telah terenkripsi tingkat tinggi. Kegagalan KKB untuk membuka sistem keamanan siber tersebut menjadi salah satu alasan mengapa senjata canggih dari JET hanya dimanfaatkan secara terbatas. Analisis pasca operasi juga mengungkap bahwa sebagian besar senjata tidak dapat diaktifkan sepenuhnya karena sistem biometrik dan kode otorisasi multinasional yang hanya bisa dipicu melalui verifikasi dari pusat kendali Australia. Pasca operasi, koordinasi cepat dilakukan oleh otoritas Indonesia dengan perwakilan pertahanan Australia di Jakarta. Dalam beberapa pertemuan tertutup, pihak Australia menyampaikan apresiasi mendalam atas keberhasilan pasukan Indonesia dalam merebut kembali alat strategis mereka. Bukan hanya karena nilai material jet tersebut yang mencapai ratusan juta dolar, tetapi juga karena penyelamatan tersebut telah mencegah potensi insiden internasional yang jauh lebih besar, termasuk kemungkinan senjata jatuh ke tangan pihak ketiga atau diselundupkan ke luar negeri oleh jaringan penyelundup senjata. Namun, hubungan mereka diplomatik tidak berhenti pada sekadar ucapan terima kasih. Australia paham bahwa dalam konteks geopolitik, keberhasilan Indonesia ini menyiratkan satu hal. Indonesia telah menyelamatkan reputasi militer Australia tanpa meminta imbalan langsung. Di dunia intelijen dan pertahanan, hal semacam itu memiliki bobot yang tidak bisa diukur dalam angka. Maka, dimulailah rangkaian komunikasi bilateral yang intens, dimotori oleh pihak Canberra. Dalam waktu singkat, Australia mengusulkan pembaruan kerja sama militer dengan Indonesia,
kali ini dalam format yang lebih terbuka. Beberapa fasilitas pelatihan di Northern Territory dibuka lebih luas bagi personel elit Indonesia. Selain itu, program transfer teknologi kecil-kecilan yang sebelumnya dibatasi, kini mulai dipertimbangkan. Meski tidak diumumkan secara resmi, Indonesia mendapatkan akses ke modul pelatihan perangkat kendali drone militer Australia, yang sebelumnya hanya diberikan kepada sekutu utama mereka. Di sisi internal Indonesia, operasi ini menjadi bahan evaluasi besar. Tidak sedikit petinggi keamanan yang mengusulkan peningkatan anggaran operasional untuk satuan seperti Densus 88, dengan dalih bahwa tantangan masa depan tidak hanya berupa terorisme, melainkan ancaman siber dan konflik asimetris berbasis wilayah. Komisi IDPR mulai membahas kemungkinan penguatan struktur hukum bagi operasi rahasia gabungan yang selama ini belum memiliki dasar regulasi komprehensif. Sementara itu, Papua kembali dalam sorotan, bukan karena konflik, tetapi karena jadi titik strategis baru dalam penempatan sensor pertahanan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan TNI dan lembaga riset strategis, membangun beberapa pos pengawasan semi-permanen di sekitar wilayah jatuhnya jet. Wilayah yang semula dianggap tidak penting secara militer, kini berubah menjadi pusat deteksi dini bagi jalur udara selatan. Langkah ini tidak lepas dari fakta bahwa pesawat jatuh bukan akibat gangguan sistem, melainkan karena pola cuaca ekstrem yang tidak terdeteksi radar umum. Pemerintah tak ingin kejadian serupa terulang. KKB, di sisi lain, mengalami pukulan strategis yang besar. Selain kehilangan banyak personel, mereka juga gagal memanfaatkan momentum keberhasilan awal dalam menguasai jet tersebut. Para pemimpin KKB mulai kehilangan simpati dari pendukung bawah tanah yang kecewa karena potensi senjata canggih malah berujung pada kekalahan telak. Beberapa sel kecil mulai tercerai-berai dan beberapa lainnya dilaporkan mundur dari pegunungan menuju wilayah pinggiran yang lebih aman. Intelijen Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk mengintensifkan pendekatan non-militer. Beberapa program rehabilitasi sipil digulirkan kembali dengan fokus pada ex-anggota bersenjata. Narasi utama yang digunakan bukan lagi pengampunan, melainkan pemulihan dari pengkhianatan, dengan mengedepankan bahwa senjata asing yang mereka rebut tidak pernah betul-betul bisa mereka kuasai. Dalam jaringan intel internasional, keberhasilan Densus 88 ini juga diamati oleh negara-negara tetangga. Filipina, Singapura, dan Jepang menyampaikan ketertarikan untuk meningkatkan kerjasama taktis dalam misi kontra-insurgensi. Bagi mereka, stabilitas Indonesia, terutama di bagian timur, berpengaruh langsung terhadap stabilitas regional. Jet jatuh, itu memang milik Australia, tapi insiden tersebut telah memantul jauh hingga ke forum-forum keamanan Asia Timur dan Pasifik. Yang menarik, tidak pernah ada publikasi resmi dari pemerintah Australia mengenai jatuhnya jet itu. Semua berlangsung dalam mekanisme classified engagement, hubungan diam-diam antar negara yang mengandalkan kepercayaan, bukan pernyataan publik. Tapi catatan itu tetap tersimpan, bukan dalam bentuk kontrak, melainkan dalam bentuk utang budi. Utang budi yang tidak tertulis, tidak diumumkan, namun dipahami dan diingat. Bagi Densus 88 sendiri, ini bukan hanya sekadar keberhasilan operasi, melainkan validasi eksistensi. Setelah bertahun-tahun identik dengan perang kota dan anti-bom, kini mereka menunjukkan bahwa satuan kecil dengan disiplin tinggi dapat menjadi faktor penentu dalam konflik tak terduga, bahkan di tengah hutan dan di luar ranah urban. Dan pada akhirnya, jet yang sempat hilang, yang sempat dikuasai oleh kelompok kriminal, kini menjadi penanda bahwa bahkan dalam kegelapan wilayah terpencil, kedaulatan bisa dipulihkan. Dengan diam, dengan disiplin, dengan presisi, dan dengan catatan panjang yang tak akan dibaca publik, tapi akan selalu dikenang oleh negara.